Jadi ada soalnya bidang B, ruang B itu X sama dengan 2Y kuadrat. Ini udah masuk Cartesian, berarti kita nggak pakai keluar lagi. Dibatasi dengan X sama dengan 8, dibatasi dengan Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 4. Kalau misalnya kalian bingung gambarnya gimana, itu bisa pakai web namanya GeoGebra 3D. Jadi setelah dimasukin ini, kenapa? Jebra aja, soalnya GeoGebra 3D sama GeoGebra beda. Nah, habis itu pertama kita biasanya sih soalnya disuruh gambar dulu. Habis itu yang keduanya kita suruh proyeksikan ke bidang X, Y. Nah, setelah kita lihat ini, kita bisa tahu integralnya, integral lipat 3-nya kayak gimana. Kalau bentar ya. Kalau misalnya di Cartesian kita langsung aja. Jadi ini biasanya ada satu yang variabel, sisanya konstan biasanya. Disuruh, diminta. Integral per 3 dari 3x y dv itu berapa kan? Udah, kita tinggal masukin aja. Pertama batas dz-nya. Dz kita tahu bahwa dari bawah sampai atas tuh batasnya emang 4 sama 0. Udah, titik. Jadi konstan kan. Nggak ada batas fungsi lain atau apapun kan. Berarti batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Sedangkan dx. Nah, kalau dx ini di sebelah, ini mouse gue kelihatan kan? Halo guys. Kelihatan kan? Nih, di dalam x ini kita lihat di sini ada fungsi ini, ada lengkungan gini. Jadi kita nggak tahu x-nya tuh bisa di mana. Berarti batas bawahnya itu x sama dengan fungsinya 2y pangkat 2. Batas atasnya 8, karena udah kita tahu x sama dengan 8. Habis itu tinggal dy-nya. D-nya ya udah dari kiri ke kanan kan konstan kan, langsung tuh 1 sampai 2 doang. Ya udah 0 sampai 2 gitu. Ini kenapa di sini dikali 2? Karena gua ngitung yang kanannya lalu dikali ke kirinya. Ya udah tinggal kita masukin dalam integral aja. 3-nya keluar, 1 jadi z. Z-nya kita ubah jadi 4xy. X-nya jadi 2x pangkat 2y. Kita batas atasnya 8, kita masukin 64y, dikurang batas bawahnya kayak gini. Jadi 4y pangkat 5. Itu tinggal kita integral dengan y. 8y kuadrat min per 6y pangkat 6. Di sini kita udah keluarin ya. Ini semua dibagi. Jadi keluar, dibagi 4 ini. Udah jadi keluar. Setelah diintegrin lagi, kita keluarin lagi 4-nya. Jadi kayak gini kan. Itu jawabannya tinggal 1536 dikurang 512. Jadi 1024. Ada yang mau nanya dulu nggak? Mau nanya dong. Apa? Itu yang batas atas 0 sampai 2 itu 2-nya dari mana ya? 6 sampai 2. 0 sampai 2. 0 sampai 2 yang y-nya. Iya, yang y-nya. Oh, setengah jam lagi lah. Emang apa? Oh enggak, 15 menit ya. Ya, ntar turun ke bawah langsung. Oke. Jadi kita tahu bahwa y-nya itu 0 sampai 2. Sebenarnya batasinya itu min 2 sampai 2. Cuman kalau kayak gitu ya pasti 0 lagi karena simetris kan, pasti dikurangin nanti. Ngerti nggak? Lebih gampang lihat dari itu yang lihat dari atas yang sebelah kanan Bi. Yang 2D. Kecil loh suaranya. Lihat dari yang 2D. Lihat dari yang 2D-nya iya nih. Batas bawahnya, batas y-nya itu plus minus 2. Jadi ini konstan. Ngerti nggak kalau misalnya diproyeksikan integral lipat 2 yang tadi Gaby udah ngajarin? Ini kan kalau di sini kita pakai yang kanan sama yang tengah. Ini batasnya. Y-nya ini 0. Y-nya 2.
Nah, batasnya kita tinggal pakai X sama 8 nih. Oh iya, udah ngerti. Thank you. Goblok, tai. Nih, tahu. Lu udah mute kan? Emang goblok sih. Maaf ya guys, ada teman nomor 5 kemarin yang ada nih di sini. Jadi ruang B dibatasi oleh permukaan 4X plus 3Y plus 6Z sama dengan 12. Dan Z sama dengan 1. Ini punya kelompok Vanessa ya kalau nggak salah. Ini gue ambil dari kelompok Vanessa aja langsung. Nah. Nah, kalau dimasukin dalam aplikasi GeoGebra-nya nanti kayak gini munculnya. Jadi batas Z-nya adalah 2, batas X-nya adalah 3, dan Y-nya adalah 4. Nah, kita udah tahu kayak gini. Nah, tinggal kita tambahin satu batas lagi kan. Z sama dengan 1. Oke. Jadi kita cuma nyari, sorry. Ruang yang ada di sini nih. Sini. Ya, di sinilah nih. Oke. Balik lagi. Bentar. Oke, berarti kita langsung ke proyeksi terhadap XY-nya. Ini kita pakai rumus ini, kita biar cari tahu fungsinya kayak gimana. X1 per X2 min X1 sama dengan Y minus 1 per Y2 minus 1. Ini kenapa jadi 0,2 bukan 0,4 dan ini 3,2 bukan 0? Anggapannya kan itu dia nggak di dalam sumbu ya. Jadi kita membuat kayak kita majuin sumbunya gitu loh. Bentar. Gimana, Bi? Dimajuin gimana, Bi? Martin, gimana Tin ya? Martin. Yang proyeksi ini kan gagal dipotong kan, dipotong tengah-tengah. Jadi yang titik yang kita pakai itu yang perpotongan di tengah tuh, bukan yang di frame bawah. Soalnya frame bawah tuh kita agak hitung. Itu aja. Ya gitulah. Pokoknya dibuat titik baru gitu loh. Pas di perpotongannya. Karena sumbunya itu udah bergeser. Jadi yang ke perpotongannya, anggapannya kita kan batasnya Z sama dengan 1 kan. Jadi titik nolnya tuh kita naikin ke atas gitu loh. Jadi Z sama dengan 1. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti kan? Jadi titik baru gitu loh. Oke, kita udah dapat Y sama dengan min 4 per 3X plus 2. Ya ini terserah sih sebenarnya kalian mau masukin yang X atau enggak, ya itu sama aja sebenarnya. Salah satunya aja sebenarnya. Ya udah, ini tinggal kita masukin ke permintaannya yang 3 min 4Z sama dengan min 4Z DV. Ini sebenarnya min 3 min 4Z-nya nggak ada sih sebenarnya ini. Jadi kalau ini gue ganti aja ya. Kalau misalnya nih dimintanya X gitu. Ya inilah pokoknya X lah. Oke, berarti Z-nya kita udah tahu. Batasnya 1. Nah, dan batas atasnya itu kita nggak tahu berapa kan? Karena itu dalam persamaan. Jadi batas bawah Z-nya 1, batas atasnya itu persamaannya. Dari persamaan yang ini kita bisa dapat kan? Semuanya kita bagi sama aja. Z sama dengan bla 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 bla. Ini dia. 2 min 2 per 3X min setengah Y. Ini batas DZ-nya. Batas Y-nya 0 sampai dengan kita masukin persamaannya. Nah, sisanya itu konstanta. Ini X-nya. Oke, berarti langsung kita kerjain. X itu jadi, kalau diintegralin jadi XZ. Nih,
Harusnya. Oke, jadi ini XZ, Z-nya dimasukin. Nah, ini salah ya. X-nya udah di depan, Bi. Oh, dia udah keluarin. Maaf. Iya, maaf. Ini jadi tinggal Z-nya aja dimasukin kan. 2 min 2/3 X min 1/2Y. Habis itu dikurang Z-nya sama dengan 1. Makanya ini depannya 2. Depannya 1. Jadi sekarang X-nya dimasukin lagi. Jadi ini sekarang ini diintegralin ke Y. Jadi 1 jadi Y. Ini Y-nya muncul. Ini Y-nya jadi kuadrat. Ya udah tinggal kita masukin ini. Persamaan ini ke dalam. Karena bawahnya 0 ya udah berarti atasnya aja. Nah, dapat ini kan semua. Ya udah, tinggal kita X-nya kita masukin. Jadi kita integralkan lagi. Ya, jadi hasilnya ini. Batas atasnya 3/2, batas bawahnya 0. Jadi kita masukin angkanya, dapat jawabannya 9. Ada yang mau nanya nggak?